Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pejuang NIP yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara agar teman-teman semua dapat mengetahui apakah nilai SKD teman-teman semua masuk ke dalam rankingan atau tidak. Apa sih manfaatnya teman-teman mengetahui apakah nilai teman-teman masuk ke dalam rankingan atau tidak? Tentu saja manfaatnya sangat besar, yaitu dengan teman-teman mengetahui ranking teman-teman sebelum hasil resminya dikeluarkan oleh BKN, teman-teman semua bisa mempersiapkannya lebih awal sehingga jeda waktunya juga lebih banyak, dan tentu saja persiapannya akan jauh lebih matang daripada peserta lainnya. Dengan begini, teman-teman bisa mengejar ketertinggalan teman-teman di SKD untuk nantinya bisa dikejar di tes berikutnya, yaitu tes SKB. Lalu bagaimana sih caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Teman-teman cukup persiapkan, yang pertama itu adalah pengumuman hasil seleksi administrasi yang pertama dulu. Jadi di sini saya mengambil contoh hasil dari pemerintah kota Kabupaten Banyumas. Sebentar, Nah, di sini saya mengambil pemerintah Kabupaten Banyumas. Ini adalah pengumuman pertama dulu saat teman-teman mendaftar melalui seleksi administrasi. Nah, di sini tentu teman-teman semua bisa melihat dari yang pertama adalah nomor urut, nomor registrasi, nomor peserta, lalu nama peserta serta jenis kelamin. Dan untuk yang kolom terakhir ini adalah lokasi penempatan atau lokasi penempatan yang dipilih oleh teman-teman serta saingan atau peserta lainnya ya. Nah, setelah teman-teman mengetahui nama-nama tersebut, teman-teman bisa melihat di live scoringnya yang disediakan oleh BKN ya. Di sini teman-teman bisa lihat di YouTube-nya live scoring SKD CPNS tahun 2021. Nah, ini tinggal diklik saja. Begitu masuk, tinggal kalian atau rekan-rekan semua ini cari yang sesuai dengan tempat atau titik lokasi teman-teman mengikuti ujian. Waktunya kapan, serta penempatannya di mana. Biasanya untuk saingan itu waktu tesnya tidak terlalu jauh dari teman-teman. Misalkan teman-teman tes pada tanggal 16, maka saingan teman-teman atau peserta lain yang menjadi saingan teman-teman itu biasanya tesnya pun pada tanggal yang sama, tanggal 16, ataupun kalau maju tanggal 15 dan tanggal 17. Maka yang perlu rekan-rekan semua ini cari, cukup yang kalian buka ini cukup yang pada tanggal misalkan 15 sampai 17. Lalu di sini tentu saja untuk live scoringnya. Nah, di live scoring ini ada nomor peserta, serta di sini ada nama pesertanya dan ini hasilnya. Nah, kalian tinggal cukup cocokkan yang tadi itu, yang di sini. Nah, di sini rekan-rekan tinggal cocokkan untuk nomor peserta di sini sama namanya di sini ya. Lalu bagaimana bila pesertanya terlalu banyak? Itu kan sangat merepotkan. Kalian tidak perlu buka semuanya, cukup kalian cari nilai-nilai yang di atas kalian atau sama dengan nilai kalian. Misalkan kalian mendapatkan nilai 400, kalian cukup cari dengan nilai yang di total di sini ya, ada di lab scoringnya itu yang sebelah kanan ini yang nilainya 400, yang sama dengan kalian atau yang lebih tinggi dari kalian. Nah, setelah kalian mencari di sini yang namanya sesuai dengan peserta atau saingan kalian, nah di situ kalian tinggal kasih daftarnya saja. Kalian tinggal catat satu persatu, bisa menggunakan Excel. Di sini saya juga sudah mencobanya menggunakan Excel di sini. Nah, ini tidak saya catat semua, tapi ini hanya yang nilainya di atas nilai yang memang rekan-rekan butuhkan ataupun yang di bawahnya, dengan jumlah sesuai dengan
kuota yang dibutuhkan. Misalkan kuota yang dibutuhkan adalah 10, maka yang diambil karena 3 kali kuota maka 30. Teman-teman cukup merangkum 30 peserta yang lolos di perankingan ini. Misalkan nilai teman-teman 400, terus teman-teman ranking saja dari live scoring ini dan data yang tadi diperoleh yang di awal ini, yang di PDF ini. Nah, setelah itu kalian masukkan di Excel. Begitu sudah dimasukkan di Excel, tinggal diurutkan saja siapa yang tertinggi sampai yang terendah. Dan setelah teman-teman semua mengurutkan sesuai dengan nilai dari tertinggi sampai terendah, teman-teman tinggal mengetahui teman-teman itu masuk ke rankingan yang keberapa, yang nomor berapa. Lalu jarak antara rekan-rekan semua dengan saingan yang lainnya atau peserta yang lainnya itu berapa. Jadi nanti itu bisa menjadi bahan acuan untuk rekan-rekan semua mengejarnya di tes berikutnya, yaitu tes SKB. Lalu bagaimana sih caranya nanti rekan-rekan harus mengetahui bagaimana sih caranya agar saya bisa mengejar ketertinggalan di SKB-nya nanti akan saya sampaikan untuk video berikutnya. Untuk sementara ini saya cuma menyampaikan bagaimana sih teman-teman agar bisa mengetahui ranking teman-teman itu masuk atau tidak. Ya, caranya seperti ini dan sangat mudah. Dan teman-teman bisa mencobanya di rumah sambil santai-santai, sambil lihat live scoring, terus didata satu-satu. Karena dengan ini kalian itu bisa mendapatkan waktu atau jeda waktu yang lebih banyak untuk melakukan persiapan untuk tes SKD berikutnya. Karena kalau kalian hanya menunggu pengumuman resmi dari BKN, biasanya waktu yang diberikan oleh BKN atau Permen dalam ini adalah panitia Panselnas, panitia seleksi nasional ini, biasanya waktunya tidak terlalu banyak. Pengalaman saya dulu hanya diberikan waktu 1 minggu dari pengumuman resmi sampai saya mengikuti tes SKB. Kecuali untuk tahun yang 2019 itu kemarin memang karena ada faktor pandemi, jadi mundurnya agak lama, ada beberapa bulan mundur, jadi itu memang peluangnya lebih besar. Tapi kalau misalkan nanti tidak dilakukan pengunduran waktu, biasanya waktu yang diberikan itu tidak terlalu banyak. Maka manfaatnya dengan teman-teman melakukan rankingan secara mandiri seperti ini itu akan sangat besar bagi teman-teman semua, karena teman-teman bisa mempersiapkannya lebih matang daripada peserta lainnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan atau saya bagikan pada kesempatan kali ini, dan untuk kesempatan berikutnya saya akan men-share atau membagikan cara-cara yang lain, cara bagaimana sih agar teman-teman semua bisa memperkirakan berapa sih nilai yang harus dikejar di SKB. Nantikan untuk video berikutnya ya. Dan saya doakan untuk teman-teman semua agar pada tahun 2021 ini dapat lolos tes CPNS dan menjadi ASN sesuai dengan keinginan atau impian dari teman-teman semua. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.